Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini saya Beni Priyatnakusuma, saya dari Divisi Environment and Social Responsibility dari PT Astra International Tbk. Untuk saat ini saya akan coba presentasikan best practices yang ada di Astra terkait dengan energy management dan juga bagaimana strategi kita menghadapi. Baik, bicara mengenai Astra, mungkin Bapak dan Ibu mengenal Astra hanya dari bisnis otomotif, tapi kita punya 7 bisnis line sebetulnya, 7 lini bisnis. Selain otomotif, kita punya financial services, ada heavy equipment, mining, construction, dan juga energi. Kemudian juga agribisnis, ada infrastruktur dan logistik, ada IT, serta properti. Jadi total anak perusahaan di Astra itu ada 237 anak perusahaan kita sampai Maret 2020 ya. Dan rasanya kita punya prinsip bahwa dimanapun Astra berada, Astra harus memberikan manfaat untuk sekitarnya. Ini sesuai dengan corporate filosofi Astra, yaitu Catur Dharma, yaitu Dharma yang pertama, yaitu to be an asset to the nation, bermanfaat pada negara. Untuk itu kami di corporate, di holding, punya program public contribution di bawah umbrella program yaitu Satu Indonesia. Satu Indonesia itu semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Dan ini adalah program CSR yang memiliki 4 pilar ya. Yang pertama kesehatan, pendidikan, kemudian lingkungan serta kewirausahaan. Dan salah satu program flagshipnya adalah Kampung Berseri Astra. Kita sudah punya 95 kampung berseri Astra di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 19 diantaranya mempunyai skema program kampung iklim. Kampung iklim itu adalah kampung yang masyarakatnya mempunyai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, which is di mana green energy diterapkan di kampung ini. Jadi ada program untuk efisiensi energi, konservasi energi, dan energi baru dan terbarukan. Dan dalam menjalankan program CSR ini, kita didukung oleh 9 yayasan di grup Astra dengan focusing yang berbeda-beda. Dan juga kita didukung oleh 216.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dan inovasi menjadi salah satu culture kita juga. Sampai hari ini kita ada total 10 jutaan inovasi, di mana salah satu kategorinya adalah terkait dengan green energy. Oke, ini adalah building block dari green strategi kami. Jadi kami punya visi yaitu menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial serta juga peduli lingkungan. Dan untuk itu kita juga punya goal di mana 2030 ingin menjadi pride of the nation. Dan salah satu cita-cita kita juga sejahtera bersama bangsa. Dan ini didukung oleh core value kita yaitu Catur Dharma. Dengan 3P strategi roadmap, yaitu portfolio roadmap, people roadmap, dan juga public contribution roadmap. Kita lihat di sini untuk portfolio roadmap, ini salah satu strategi. Jadi selain kita fokus pada profit, kita juga harus peduli kepada society dan juga kepada people. Ya, untuk portfolio roadmap, Astra menjadi one of this company in Fortune Global 500. Untuk people roadmap, Astra ingin menjadi perusahaan yang menjadi impian untuk calon tenaga kerja bekerja gitu. Kemudian untuk public contribution roadmap, kita ingin menjadi the best company in CSR dengan mengelola bidang environment, health, safety, dan juga social contribution. Kemudian ini yang melatar belakangi kenapa Astra melakukan program konservasi dan efisiensi energi. Yang pertama adalah karena economic challenge ya. Semua industri, semua entity bisnis pasti ingin bisnisnya growth, ingin bisnisnya profitable, ingin mencapai profitability. Jadi harus dicari sesuatu yang menjadi competitive advantage, which is yang kita tawarkan di sini adalah green energy. Ya, apalagi saat ini bisnis lagi slow down ya, bisnis Astra lumayan struggling saat ini. Untuk 4-wheel drive aja, 4-wheel bisnis saja ya, sektornya kita turun sampai minus 41% ya.
dan yang lain pun demikian. Heavy equipment bahkan kita drop sampai minus 55%. Ya. Untuk itu program cost reduction itu menjadi sebuah keniscayaan ya di Astra. Kemudian juga sebagai sebuah industri kita juga punya mimpi untuk menjadi green industry, karena ini ya bagian dari salah satu juga sustainability bisnis yang ingin kita capai. Dan kita juga ingin menjadi bagian solusi dari climate change, dari global warming, kemudian juga green movement, dengan didukung oleh beberapa green technology, yaitu teknologi yang punya high impact namun juga low cost ya, teknologi bersih, dan juga didukung oleh high skill personnel. Kemudian juga hal yang melatar belakangi lainnya adalah terkait dengan regulasi ya, regulasi dari SDM ya, di mana ada keharusan untuk industri yang menggunakan 6.000 TOE itu harus mengimplementasikan sistem manajemen energi. Dan rasanya di kami tidak harus mencapai 6.000, tidak harus mencapai 4.000. Dari holding kita coba wajibkan anak-anak perusahaan untuk mengimplementasikan sistem manajemen energi dengan tentu saja diberikan KPI, Key Performance Indicator, untuk penurunan konsumsi energi yaitu 2,5% turun dari tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian juga kita punya roadmap untuk juga mengimplementasikan renewable energy ya. Coba kita lihat nanti adalah slide mengenai Astra Green Energy yang merupakan bagian dari sistem besaran di Astra. Kami punya Astra Green Company ya, ada green strategi, green product, green process, dan green employee. Jadi anak-anak perusahaan yang ingin mencapai predikat hijau emas ya, itu wajib menjalankan Astra Green Energy. Toolsnya kita buat, kita sesuaikan dan mengadopsi dari ISO 50001. Jadi anak-anak perusahaan kita yang sudah mengimplementasikan Astra Green Energy, otomatis dia sudah comply dengan ISO 50001. Dan ini adalah roadmap kami sampai 2040 ya. Kami ingin mencapai di 2050 31% energy mix ya. Jadi green energy itu sudah dimulai sebenarnya di Astra sejak tahun 2014. Jadi kita mulai dengan focusing pada konservasi energi dan efisiensi energi. Kita bangun sistemnya, kita develop platformnya, ya. Kemudian juga people-nya pun kita siapkan. Dan di tahun berikutnya, tahapan berikutnya kita sudah mulai melakukan inisiasi atau memapping potensi-potensi untuk program energi baru dan terbarukan. Karena kami ingin energi baru dan terbarukan ini nantinya salah satu core energi di Astra, sehingga bisa tercapai energi mix 31% di 2050. Dengan demikian kita harus punya strategi ya. Ini adalah green strategi yang kita namakan dengan 3P, 3C, dan 3S ya. Di 3P ini kita coba bangun fondasinya ya, dengan people, proses, dan platform. Kemudian setelah terbangun fondasinya, kita internalisasikan sistem ini. Jadi ibaratnya get to the blood ya. Jadi menjadi darah daging di karyawan kita semua, diharapkan seperti itu ya. Kemudian juga setelah terinternalisasi, kita coba speed up ya, diakselerasi program ini ke seluruh grup yang lain. Dan ini kita mulai dengan bagaimana kami membangun foundation-nya, membangun fondasinya ya, di mana kita mencoba untuk membangun atau mengembangkan corporate energy auditor. Kita certify ya, kemudian juga kita bentuk forum HKG-nya, ini himpunan ahli konservasi energi grup Astra ya. Kemudian juga modul-modulnya kita siapkan. Policy-nya dari holding kita juga develop. Karena kami di holding ya, di corporate itu bertugas untuk membangun ekosistemnya, supaya ekosistem green energy ini bisa terbangun di seluruh grup Astra yang berjumlah 237 anak perusahaan. Dan juga kita bikin knowledge manajemennya, kita bikin guidance book-nya, seri 1 terhadap introduction, seri 2 kemudian kita petunjuk teknisnya, kita
buat. Dan yang ketiga best practice, karena kami ingin hal yang bagus di satu perusahaan itu sebaiknya juga diterapkan di perusahaan yang lain, seperti itu. Dan selalu kita lakukan scientific discussion forum. Jadi kalau ada permasalahan di satu grup, di sharing ya, kemudian didiskusikan apa yang sebaiknya dilakukan secara bersama. Atau ada yang bagus juga di sharing sehingga bisa diimplementasikan ke grup yang lain. Dan kita juga punya Polman Astra. Ini adalah perguruan tinggi di Astra ya, Politeknik Manufaktur Astra, yang juga menjadi bagian dari riset and development-nya untuk energi efisiensi ya. Kemudian secara platform juga toolsnya kita buat yang terintegrasi, yang adopsi 50.001. Kemudian ini adalah proses internalisasi untuk green energy. Kita buat microsite-nya. Ini adalah media untuk praktisi green energy saling berkomunikasi ya. Kemudian di setiap ada briefing atau safety talk dan sebagainya, energi efisiensi itu menjadi bagian dari topik yang disampaikan. Dan kita juga membangun networking dengan banyak stakeholder, dan salah satunya pada saat Astra Green Energy Summit ya, Wakil Menteri SDM Pak Archandra Tahar dan juga Pak Bambang Brojonegoro itu juga hadir di awarding kami, seperti itu. Kemudian juga fase ketiga adalah mengakselerasi ya, bagaimana kami membangun kemandirian anak-anak perusahaan supaya dia tidak tergantung pada corporate saja, tapi dia bisa secara mandiri mengembangkan sistemnya dan juga malah mengimbas ke anak-anak perusahaan yang lain gitu ya. Jadi ada getok tular di sini, ada multi level marketing di sini. Dan kita fokus pada significant energy use-nya ya, apa yang signifikan dampaknya, yang low budget tapi high impact itu kita lihat ya di setiap sektornya. Dan sistem review, PDCA dan sebagainya kita juga bagian yang kita lakukan. This is di beberapa anak perusahaan kita yang tergabung dalam Astra Heavy Equipment, Mining dan Energy ya, di mana salah satunya adalah Pama Persada Nusantara. Jadi Pama Persada Nusantara ini sudah menjalankan program Industri 4.0 ya, dengan menerapkan yang namanya AWACS. AWACS itu Early Warning and Condition System, di mana ini adalah bagian dari Big Data Group PAMA ya. Jadi bisa ketahuan tuh operator yang berperilaku tidak efisien, misalkan ekonomi boardnya yang nggak dinyalakan pada saat menjalankan dump truck dan sebagainya ya. Kemudian untuk hauling roadnya gitu, apakah ada yang undulating dan sebagainya ya, itu dipastikan grade jalannya sesuai standar dan sebagainya, karena ini akan mempengaruhi terhadap pemborosan fuel. Dan fuel di PAMA itu 30% dari cost structure, jadi cukup banyak ya, dan cukup signifikan untuk program efisiensi di PAMA. Kemudian di PAMA juga ini adalah salah satu kontraktor tambang yang pertama bahkan di dunia yang baru menerapkan sertifikasi ISO 14064, yaitu Carbon Footprint Certification. Jadi efisiensi yang dilakukan PAMA, berapa banyak greenhouse gas reduction yang diperoleh, itu sudah diakui oleh badan sertifikasi, seperti itu. Jadi ada focusing untuk alatnya, ya bagaimana kendaraannya pun itu dimonitoring secara digital, kemudian frontnya, ya operator dan sebagainya. Di anak perusahaan yang lain, Kalimantan Prima Persada, ya ini juga sama, ada program behavior based energy system. Jadi lebih banyak program pada aspek perilaku atau konservasi energi. Kemudian di Energia Prima Nusantara, ini adalah salah satu perusahaan, anak perusahaan kami yang fokus sebagai developer untuk solar rooftop, solar PV ya. Jadi karena ini masih startup, saat ini customernya masih satu grup gitu ya. Jadi ada PAMA, UT, PIP, TAM, ADM, kemudian HSO serta UTPE. Bahkan di Astra Honda Motor untuk solar PV ini sudah bisa dibilang untuk rooftopnya terbesar di Indonesia karena mencapai 6.000 meter persegi dan
1,4 megawatt peak ya. Kemudian juga Energia Prima Nusantara itu menawarkan juga untuk financing. Jadi kita kerjasama juga dengan grup Astra lain untuk financingnya gitu ya. Kita coba kolaborasikan value chain satu sama lain antara grup Astra supaya implementasi renewable energy ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena selain solar PV di Energia Prima Nusantara juga ada rencana proyek untuk PLTA, PLTS dan PLTB. Kemudian di Bina Pertiwi juga sama. Ini adalah untuk energi independent power producer ya, sudah membangun PLTMA, pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Banjarnegara ya. Ini memang spesialis untuk yang di bawah 100 mega ya. Kemudian ini adalah achievement kami ya. Selain ada 34 corporate energy auditor, impact-nya adalah ada 4.078 terajoule total energy saving-nya. Ada 320.000 ton carbon reduction-nya. Dan 1,2 triliun rupiah equivalent saving yang kita terima. Dan sampai saat ini sudah 75 anak perusahaan Astra yang menjalankan sistem manajemen energi. Dan hasilnya adalah di anak perusahaan kita itu ada yang sudah menjalankan green energy dengan skema GCM. Ya, ada 2 di Denso dan juga Temin. Kemudian ada yang sudah mendapatkan Subroto Awards. Kemudian selain tadi sertifikasi ISO 14064, ada juga yang sudah mencapai akreditasi untuk ISO 50001 ya. Dan Menara Astra ya, seperti yang Bapak dan Ibu lihat di background saya, ini adalah green building dengan predikat platinum. Jadi sudah mencapai 40% efisiensi energinya ya. Kemudian bagaimana Astra punya strategi untuk memasuki new normal ya. Ini saya ambil dari hasil riset McKinsey ya, bahwa ternyata beberapa sektor yang ada di Astra sangat terdampak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Astra punya strategi untuk memasuki new normal ya. Ini saya ambil dari hasil riset McKinsey ya, bahwa ternyata beberapa sektor yang ada di Astra sangat terdampak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk roda 4 saja sudah 41% kita turun ya. Marketnya, revenue-nya ya, untuk heavy equipment sampai minus 55%. Ini dampaknya besar sekali. Kemudian dari sisi operasional, ini dampaknya bisa dilihat di pabrik kami. Operational time-nya berubah ya. Karyawan pun kita bagi, ada yang work from home, ada work from office. Produksi pun disesuaikan ya dengan demand yang terus turun. Kemudian juga B2B activities juga berkurang seperti itu. Kita lihat di sini untuk konsumsi energinya pun demikian. Ada yang sudah menerapkan total shutdown, ada yang sudah mengurangi aktivitasnya. Untuk total shutdown kita coba untuk fokus pada baseload manajemennya. Jadi kalau tidak dipakai ya jangan dinyalakan. Kalau tidak perlu dingin ya nggak usah diturunkan gitu loh temperaturnya. Atau tidak perlu lebih panas ya nggak usah dinaikkan. Sesimpel itu. Nah, kemudian memang ada pilihan akhirnya apakah dalam konteks business resilience ya, apakah Astra akan melakukan layoff karyawan, which is itu sangat kami hindari. Kami tidak punya value untuk mem-PHK karyawan ya, atau kita mengurangi salary-nya ya, atau kita kompromi terhadap kualitas produk. Jadi 3 hal ini rasanya di Astra bukan pilihan ya. Satu option yang menarik adalah bagaimana kita melakukan energy saving. Karena apa? Ternyata spending dari energi ini mencapai 1,1 billion US dollar. Ya, ada 60.000 terajoule. Ini potensi yang besar sekali. Dan kami bagi ada 5 fase untuk kami menghadapi pandemi COVID ini.
Jadi pada saat pandemi ini terjadi, yang kita lakukan adalah melakukan quick response. Ya, protokol kesehatan dijalankan, APD diterapkan, lingkungan kerja disiapkan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kami memasuki tahap resilience. Kami harus menjadi the last man standing, bertahan yang terdampak memang menjadi perusahaan yang paling kecil dampaknya dibanding perusahaan yang lain, seperti itu. Kemudian pada saat return, kita harus mencari opportunity apa yang bisa kita lakukan sehingga pada saat kembali ekonomi ini baik, kita menjadi yang pertama kali siap gitu. Kemudian fase berikutnya adalah reimagine. Ini adalah fase di mana kita menata ulang bisnis model kita. Jadi kita harus lihat apakah value proposition kita masih relevan atau tidak. Kalau value proposition bisnis kita masih relevan, tapi kemudian constraint-nya besar, ya kita fokus pada constraint-nya. Tapi kalau memang sudah tidak relevan lagi value proposition-nya, ya kita harus menata ulang, melakukan business process re-engineering. Seperti itu. Yang mungkin pada akhirnya akan bisa mengakibatkan bisnis model kita berubah. Ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita menghadapi reform atau new normal. Pada saat kembali normal, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus menjadi perusahaan yang the first sprinter, menjadi yang paling pertama lari. Jadi dalam tahapan ini kita coba siapkan. Dalam konteks green energy, kita melakukan mapping mana yang mempunyai konsumsi tinggi, energi use-nya tinggi, mana yang rendah, dan sebagainya. Kita harus fokus pada yang memang berdampak besar. Gitu. Kita fokus pada short term untuk fase resolve, dan kita gunakan virtual platform untuk walkthrough auditnya. Jadi di kami itu ada yang memang fleksibel untuk berubah, ada yang memang sama sekali tidak bisa berubah. Jadi ada flexibility, ada density, ya, supaya nanti nggak patah kalau mistar itu ya, kalau diibaratkan mistar. Jadi audit tetap harus jalan, tapi caranya yang berbeda, proses kerjanya yang berbeda. Kita pakai virtual platform. Kemudian juga training jangan berhenti, tapi caranya beda. Bisa dengan online ya, dengan webinar dan sebagainya. Kemudian juga punya 2 menit lagi, Pak. Oke, siap. Kita lanjut. Kalau begitu ada 3 hal yang akan menjadi kita fokus ya, yang kita fokuskan. Yang pertama sistem ya. Sistem itu mutlak tetap harus jalan. Siapapun yang ada di sana, sistem tetap harus jalan. Kemudian juga personal competence. Dan terakhir adalah smart solution. Ya. Jadi solusi yang memang spesifik, measurable, achievable, dan time bound. Dan ini juga kami sampaikan bahwa kami tidak hanya fokus pada internal Astra, tapi juga ingin menjadi solusi bagi bangsa. Kita melakukan public contribution, salah satunya dengan mendonasikan 131 miliar rupiah ya, dalam bentuk ventilator ke rumah sakit, APD, sembako, dan disinfektan vehicle, jadi mobil untuk disinfektan ke PMI sebanyak 110 unit. Jadi hampir seluruh provinsi kita bantu, ya, ada yang melalui gubernur, ada ketua gugus tugas dan sebagainya. Dan lesson learn yang kami dapatkan dari pandemi COVID ini adalah, mari kita berpikir bahwa periode ini bukan periode untuk hibernasi, untuk bisa bertahan hidup, tapi bagaimana kami melakukan konsolidasi untuk masa depan. Dengan cara apa? Tetap menerapkan PDCA, karena kami ingin program ini sustain, ya, bukan program yang ad hoc, bukan program yang hit and run, tapi berlanjut terus. Tentu saja dibutuhkan komitmen dari top manajemen, ya, karena program ini adalah top down. Sistem energi manajemen tetap harus dilaksanakan, audit terus dijalankan, change management harus kita terapkan. Bagaimana resiko terhadap kesehatan, lingkungan dan sebagainya kita coba analisa. Rasanya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Monggo kalau ada diskusi kita saya akan senang hati untuk diskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Pak. Pertanyaan ditujukan ke siapa? Silakan. Baik, terima kasih. Saya dari PT Energi Manajemen Indonesia Persero atau EMI.
Pertanyaan saya ditujukan mungkin ke Pak Beni dan mungkin juga Bu Mustangin terkait dengan pembiayaan dari program efisiensi energi yang dilakukan di masing-masing perusahaan. Karena selama ini kami sebagai konsultan mendapatkan masukan dari beberapa industri yang kami lakukan audit energi. Permasalahan mereka adalah untuk implementasi adalah pembiayaan. Nah, ini saya ingin bertanya ke Pak Beni dan Bu Mustangin, untuk program-program konservasi dan efisiensi energi yang dilakukan di Astra itu berasal dari mana? Apakah membutuhkan pihak di luar grup Astra dan PKT, dan bagaimana prioritas pembiayaan untuk program efisiensi energi dibandingkan dengan peningkatan produktivitas perusahaan? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Singgih atas pertanyaannya. Mungkin untuk penanya yang lain bisa menyampaikan via ini ya, grup chat. Kalau ada pertanyaan yang lagi yang perlu dijawab lebih lanjut, mungkin bisa disampaikan via email ke kami. Nanti akan kami sampaikan ke narasumber untuk dijawab secara tertulis. Baik, tadi ditanyakan oleh Pak Singgih dari EMI untuk pembiayaan energi efisiensi untuk Astra dan PKT ini sumbernya dari internal atau eksternal. Begitu? Betul, Pak. Oke, silahkan Pak Denny dulu menjawab, kemudian Bu Masteng. Terima kasih Pak Endro. Jadi Astra ini beruntung punya ekosistem yang bagus. Kita punya 7 lini bisnis, punya 237 anak perusahaan yang satu sama lainnya punya value chain, bisa disinergikan ya, bisa dikolaborasikan ya. Salah satu lini bisnis itu adalah financial services atau pembiayaan. Dan satu lagi adalah perusahaan yang bergerak sebagai developer, misalkan untuk solar PV, solar rooftop ya. Karena memang focusing bisnis modelnya itu banyak ke energi baru dan terbarukan, yaitu PT Energia Prima Nusantara. Nah, jika di antara 237 anak perusahaan itu punya program untuk implementasi EBT, maka mereka bisa meng-hire PT Energia Prima Nusantara untuk membangun dan membuat teknologi solar PV misalkan. Untuk pembiayaannya gimana? Bisa menggunakan grup lain yang terkait dengan financial services. Dalam hal ini ada Sun Finance, ada PIF dan sebagainya. Itu skema untuk pembiayaan dari internal. Tapi juga ada anak perusahaan kami, yaitu Depto dan Temin, yang menggunakan skema GCM. Jadi ada carbon offset seperti itu. Berapa banyak karbon yang diturunkan, berapa biaya yang dibutuhkan, itu yang akan dibiayai oleh pihak GCM. Sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri. Jadi ada yang dari internal, ada juga yang dari eksternal. Rasanya begitu, Pak. Dari Pak Riki, dari tenaga kerja, terkait dengan efisiensi energi, apakah sudah memperhitungkan faktor produksi? Jadi dengan kapasitas produksinya apakah tetap atau karena pandemi kemudian kita melakukan efisiensi? Jadi begini Pak Riki, bahwa sistem manajemen energi di Astra itu sudah kita bangun sejak tahun 2014. Ya, toolsnya kita siapkan, platformnya kita develop, orang-orangnya kita siapkan, karena kami ingin program ini sustain, bukan program yang hit and run, cuma ada ketika ada krisis, cuma ada ketika ada pandemi, seperti itu. Jadi memang ada atau tidak ada pandemi, sistem manajemen energi tetap kita jalankan, tapi mungkin caranya yang berbeda, ya, cara kerjanya yang berbeda, Pak. Jadi memang di kami itu kami coba mapping apa yang bisa secara fleksibel di alteration gitu ya, disesuaikan, ya. Apa yang memang sama sekali tidak bisa dikompromi untuk dirubah. Nah, kita coba mapping, ya. Jadi efisiensi di Astra itu terjadi
bukan hanya karena produksi turun, tapi memang karena dibangun sistemnya. Karena kita punya mimpi, punya end in mind, ingin menjadi budaya hemat energi ini menjadi sebuah culture, Pak. Untuk menjadi sebuah culture, tentu fondasinya itu harus kuat. Fondasinya itu apa? Pertama, sistem. Ya, kami menamakan 3E ya, engineering system, education, dan juga enforcement. Nah, sistem kita bangun, kita pastikan dijalankan di 237 anak perusahaan. Kemudian bagaimana ini diinternalisasikan, bagaimana ini diedukasi ke seluruh karyawan. Karena pelaksanaan sistem energi itu harus melibatkan semua sektor, semua karyawan. Dan yang ketiga, enforcement. Harus tetap ada stick and carrot-nya. Jadi di Astra ini kami di holding memberikan KPI, Key Performance Indicator, terkait dengan efisiensi energi ke seluruh bisnis unit. Mereka harus melakukan efisiensi minimal 2,5% dibanding tahun sebelumnya. Dan itu dilaporkan menjadi sebuah performance dari bisnis unit. Gitu. Dan kemudian jika ada program-program yang unggul, itu harus kita apresiasi. Jadi ada stick and carrot-nya. Setiap tahun makanya kita menjalankan yang namanya Astra Green Energy Summit. Itu adalah forum awarding untuk anak perusahaan yang sudah menjalankan program energi ini secara berkesinambungan dan bagus untuk dijalankan juga untuk anak perusahaan yang lain.